Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, kalian selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kita akan belajar bersama tentang tema 8, subtema 2, muatan PPKN. Ya, kita akan belajar tentang muatan PPKN hari ini. Namun sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa dulu. Kita berdoa kepada Allah. Kita mengharapkan semoga ilmu yang akan kita dapatkan pada hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita kelak. Amin ya Rabbal 'Alamin. Mari berdoa bersama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alani minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang sholih. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah anak-anak, hari ini sudah siap untuk belajar? Siap ya? Oke, simak video dari Miss hari ini dengan konsentrasi ya anak-anak. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang macam-macam kegiatan yang menunjukkan persatuan. Ya, kita akan belajar tentang macam-macam kegiatan yang menunjukkan persatuan. Baiklah anak-anak, sekarang kita pahami dulu apa itu persatuan. Persatuan dan kesatuan berasal dari satu kata yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Kesatuan menjadi kunci bangsa Indonesia untuk menjaga keberagaman tersebut. Apabila kita selalu menjaga persatuan dan kesatuan dengan semua masyarakat Indonesia, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan tak terkalahkan. Dalam persatuan, ada berbagai macam kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan persatuan dengan sesama, yaitu yang pertama ada kerja bakti. Kemudian ada kegiatan olahraga, ada juga kegiatan bermain. Kita akan membahas 3 kegiatan ini bersama-sama. Yang pertama, kegiatan kerja bakti. Kegiatan kerja bakti dapat menunjukkan persatuan. Nah, kalian perhatikan ya gambar yang ada di layar kalian. Itu adalah gambar sebuah warga sedang melakukan kerja bakti bersama-sama. Mereka membersihkan lingkungan rumah mereka dengan bersama-sama, dengan bekerja bakti, agar dapat terwujudnya persatuan. Suatu bentuk kegiatan bersama anggota suatu masyarakat untuk menyelesaikan suatu kegiatan yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama. Ini adalah pengertian dari kerja bakti ya. Jadi, sebuah kegiatan dilakukan bersama-sama agar dapat selesai dengan cepat dan mudah. Nah, itu namanya kerja bakti. Kemudian, dari kerja bakti ini, sifat kekeluargaan dan gotong royong dapat terlihat pada saat kerja bakti. Manfaat dari kita melakukan kerja bakti bersama adalah kita dapat memunculkan sifat kekeluargaan dan gotong royong. Jadi kita dapat lebih rukun dengan tetangga, pekerjaan dapat cepat selesai. Nah, dengan kegiatan kerja bakti ini, kita dapat menunjukkan sebuah persatuan dengan orang lain. Ngerti anak-anak? Kemudian, yang kedua adalah kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga itu juga dapat menunjukkan persatuan loh. Nah, kalian perhatikan gambar di layar kalian. Ada anak-anak sedang bermain olahraga. Olahraga apa itu? Olahraga sepak bola. Nah, pengertiannya, olahraga yang mencerminkan perilaku kesatuan dan persatuan adalah olahraga yang dimainkan secara beregu atau berkelompok. Apabila kita bermain, kan tidak hanya sendiri pasti ya. Apabila kita melakukan olahraga,
Pasti dengan kelompok, dengan regu. Nah, apabila kita sedang berolahraga dengan regu atau dengan kelompok, itu dapat menimbulkan atau dapat menunjukkan persatuan di diri kita dan teman-teman kita. Nah, sekarang Miss akan menyebutkan beberapa contoh olahraga yang dapat menunjukkan persatuan. Yang pertama, ada sepak bola. Kenapa sepak bola? Karena sepak bola itu kita olahraganya beregu. Tidak bisa kan sepak bola sendiri, pasti kurang seru. Nah, kalau sepak bola itu sekitar ada ada 11 orang ya. Dalam satu regunya ada 11 orang. Nah, agar kompak, agar bersatu, kita harus memiliki jiwa persatuan agar tim kita bisa menang. Bayangkan kalau ketika olahraga misalnya kalian punya satu kelompok isinya 11 orang satu regu itu. Kemudian kalian saling bertengkar dalamnya. Rebutan atau ada yang nggak suka sama temannya. Kira-kira tim kalian akan menang atau tidak? Tidak, karena tidak ada jiwa persatuan di dalamnya. Jadi, apabila kita ingin menunjukkan jiwa persatuan, kita harus kompak dan kita harus selalu mendukung regu kita atau teman-teman yang ada di satu kelompok dengan kita. Baiklah, kemudian permainan kedua adalah olahraga futsal. Futsal ini seperti olahraga sepak bola ya, hanya tempatnya berbeda. Biasanya dilakukan di ruang tertutup. Futsal ini terdiri dari 5 orang, jadi satu regunya sekitar 5 orang ya. Kemudian ada olahraga sepak takraw. Nah, ini juga olahraga yang menggunakan bola ya. Mungkin yang sudah pernah melakukan bisa cerita sama teman-temannya bagaimana sih olahraga sepak takraw ini. Nah, olahraga ini biasanya terdiri dari 3 orang. Kemudian olahraga selanjutnya adalah basket. Nah, anak-anak semua pasti tahu ya olahraga basket. Sering kita menontonnya di TV atau di internet. Nah, pasti sudah tahu ya olahraga basket seperti apa. Olahraga basket ini biasanya terdiri dari 5 orang. Kemudian olahraga selanjutnya adalah olahraga voli. Nah, olahraga voli ini kadang-kadang bisa dilakukan di darat atau juga bisa kadang-kadang di pantai. Nah, olahraga voli ini biasanya terdiri dari 6 orang. Ini juga olahraga yang penuh dengan regu ya. Jadi harus penuh dengan kekompakan dengan tim regunya agar dapat menang. Kemudian olahraga selanjutnya adalah bulu tangkis ganda. Bulu tangkis ganda itu dalam satu regunya ada 2 orang. Jadi 2 orang melawan 2 orang. Nah, itu harus saling kompak antara 2 orang itu. Harus saling bersatu agar dapat mengalahkan musuh mereka. Kemudian olahraga yang terakhir adalah baseball. Baseball atau biasanya kalian menyebutnya dengan kasti ya, hampir sama. Nah, baseball itu terdiri sekitar dari 9 orang dan harus saling menjaga persatuan agar selalu kompak dalam timnya. Oke anak-anak, ini adalah contoh ya, ini hanya contoh ya. Sebenarnya masih ada banyak sekali olahraga yang dapat kalian lakukan secara beregu dan menunjukkan persatuan. Tetapi ini hanya mencontohkan 7 saja. Nanti sisanya bisa dicari sendiri ya anak-anak di rumah. Kemudian kegiatan terakhir yang dapat menunjukkan persatuan adalah bermain. Nah, siapa di sini yang nggak suka bermain? Pasti nggak ada ya. Pasti semuanya suka bermain kan? Ya, Miss juga suka sangat bermain. Kegiatan bermain ini juga ternyata bisa menunjukkan persatuan loh anak-anak. Nah, pengertiannya, permainan yang mencerminkan perilaku kesatuan dan persatuan adalah permainan yang dimainkan secara beregu atau berkelompok. Di sini siapa yang suka mainan sendiri? Pasti nggak seru ya. Biasanya kalau mainan kita kan pasti dengan tetangga atau dengan teman di sekolah atau dengan keluarga mungkin. Nah, itu pasti permainannya akan lebih seru apabila kita melakukannya dengan berkelompok atau beregu. Baiklah, Miss akan menyebutkan beberapa contoh permainan yang dapat menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kita. Yang pertama, tarik tambang. Siapa di sini yang nggak tahu tarik tambang? Pasti nggak ada ya. Semua kan pasti tahu ya. Biasanya tarik tambang ini adalah permainan yang kita lakukan ketika 17 Agustus atau ketika di sekolah. Nah, tarik tambang ini biasanya terdiri dari 4 orang atau lebih. Semakin lebih atau semakin banyak, semakin seru permainannya. Dalam tarik tambang, satu regu harus kompak. Mereka harus bermain bersama agar dapat mengalahkan musuh mereka.
Kemudian, yang kedua adalah panjat pinang. Nah, panjat pinang ini juga biasanya kalian temukan ketika momen-momen 17 Agustus ya. Di sini juga beregu. Di sini Miss tidak menyebutkan berapa jumlahnya karena masing-masing daerah memiliki jumlah yang berbeda. Jadi ketika kita bermain panjat pinang ini juga harus beregu agar mendapatkan hadiah yang dituju. Kemudian ada permainan bangkit. Kalian tahu permainan bangkit? Yang biasanya ada 3 orang, kemudian mereka menggunakan satu bangkit panjang, kemudian mereka harus kompak untuk jalan dengan kaki kanan dulu, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri. Kalau tidak kompak, pasti mereka akan terjatuh. Nah, dari permainan ini dapat menunjukkan persatuan dengan teman-teman karena kita membutuhkan kekompakan. Kemudian permainan keempat adalah lompat tali. Lompat tali biasanya dimainkan oleh 3 orang, 2 orang yang memegang tali dan 1 orang yang sedang melompat. Kalau permainan ini tidak kompak, kira-kira yang melompat apakah bisa melompat dengan lancar ya? Pasti tidak. Jadi ketika bermain lompat tali harus juga memiliki kekompakan dengan teman dan harus menunjukkan jiwa persatuan. Kemudian permainan yang kelima adalah bentengan. Nah, siapa di sini yang belum pernah main bentengan? Wah, harus coba ini. Ini permainan yang seru banget. Dulu ketika Miss masih kecil, Miss juga sering banget main ini. Ini permainan yang sangat seru ya, teman-teman. Jadi coba nanti kalau misalnya belum pernah main ini, bisa bermain dengan teman-teman atau keluarga di rumah ya. Cari di tempat yang lapang, misalnya di depan rumah ada seperti halaman atau ada lapangan, boleh bermain bersama di sana ya. Bentengan ini biasanya terdiri dari 6 orang, bisa lebih atau bisa kurang. Nah, permainan ini juga harus beregu dan berkelompok agar lebih seru dan yang pasti dapat menunjukkan persatuan. Kemudian permainan yang keenam adalah ular tangga. Seperti yang ada di gambar ini ya, ini adalah contoh dari permainan ular tangga. Ular tangga ini biasanya ada 2 regu. Satu regu yang sedang bermain dan satu regu yang sedang menjaga. Dari permainan ini juga sangat membutuhkan kekompakan ya anak-anak. Jadi permainan ular tangga juga termasuk golongan dari permainan yang dapat menunjukkan persatuan. Kemudian permainan yang terakhir adalah estafet air. Nah, siapa di sini yang pernah main estafet air? Estafet air ini jadi seperti ini. Estafet air itu kita duduk bisa berdiri ya, membujur ke belakang gitu, kemudian kita baris ke belakang. Nanti yang paling depan atau yang paling belakang itu mengambil air, nanti airnya berjalan ke depannya, atau bisa dibalik dari depan ke belakang, sampai akhir. Nah, yang paling terkumpul airnya paling banyak, itulah yang menang. Nah, seperti itulah permainan-permainan yang dapat menunjukkan persatuan. Nah, mengerti anak-anak? Insya Allah mengerti, oke? Baiklah, alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini aku sudah mengerti tentang macam-macam kegiatan yang dapat menunjukkan persatuan. Alhamdulillah, anak-anak hebat. Baiklah anak-anak, alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sudah berakhir untuk belajar hari ini bersama-sama.